Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru sekalian, hari ini adalah hari ketiga kita mengikuti pelatihan. Pada tanggal 12 Agustus 2020, kita mengikuti kompetensi profesional, konsep ilmu pengetahuan sosial untuk SD kelas awal dan keluarga serta lingkungan tempat tinggal. Ini merupakan materi di dalam buku modul kompetensi profesional seorang guru. Kajian ini akan menjadi bahan materi Bapak dan Ibu ketika nanti mengajar di kelas anak-anak SD kelas awal. Nah, dari sini kita melihat tujuan dan indikator pencapaian kompetensi. Pertama, memahami pengertian ilmu pengetahuan sosial atau kita singkat dengan IPS, memahami tujuan IPS, menjelaskan fungsi IPS, mengidentifikasi karakteristik IPS, menentukan sumber dan bahan materi IPS, mengembangkan nilai pendidikan karakter, serta menjelaskan konsep materi yang terkait dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Nah, jika kita melihat definisi IPS, ilmu pengetahuan sosial itu adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara dengan menampilkan permasalahan sehari-hari dalam masyarakat. Tentu kaitannya hal yang sifat sosial bisa termasuk interaksi, bagaimana hubungan antar sesama manusia, bagaimana wilayah, bagaimana perekonomian, dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuan dan fungsi IPS adalah mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga mereka memiliki empati, simpati, dan kepedulian terhadap masalah sosial di masyarakat. Kedua, pengembangan kemampuan intelektual siswa. Harapannya dengan mempelajari IPS, anak-anak bisa lebih meningkat dan dikembangkan lagi kemampuan intelektualnya. Yang ketiga, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Tentu kita mempersiapkan sejak dini ketika nanti mereka sudah masuk ke lapangan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Dan pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tentu hal ini menjadi fokus kita juga sebagai anak itu pribadi yang handal dan berkualitas. Dimensi dan karakter IPS, pertama geografi, ini kajiannya adalah tentang wilayah, seperti yang Anda lihat di sini ada peta wilayah Bekasi, geografi bicara masalah denah, wilayah, daerah, dan lain-lain. Sejarah, bicara mengenai waktu lalu, waktu sekarang, dan yang akan datang berikut perubahan-perubahan yang diakibatkan. Ini adalah gambar kerajaan atau kesultanan di Yogyakarta saat saya ke sana 2 tahun yang lalu. Ekonomi merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Di sini ada contohnya perkembangan weekend market di Cak Thailand. Tahun lalu saya ke sana. Ini adalah bahagian dari perekonomian. Lalu topik yang keempat, sosiologi, antropologi. Ini adalah bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya, bagaimana mereka berinteraksi, ini dibahas di dalam dimensi sosiologi. Begitu juga dengan antropologi. Nah, Bapak dan Ibu guru, sumber dan bahan materi IPS bisa didapatkan dari lingkungan sosial di sekitar anak, ya, bisa juga didapatkan dari lingkungan alam yang ada di sekitar kita, serta lingkungan masyarakat dan budaya. Tentu Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa hebatnya, bisa kita gali menjadi sumber dan bahan materi IPS. Nah, begitu juga nilai dalam pembelajaran IPS, kita berharap kompetensi multikultural bisa dicapai melalui pembelajaran IPS, kemudian kompetensi sosial, dan juga kompetensi pendidikan karakter, seperti yang sudah kita kenal dengan istilah PPK, penguatan pendidikan karakter,
di mana unsurnya adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, nilai-nilai inilah yang kita harapkan ketika anak setelah belajar IPS, mereka memiliki kompetensi ini. Yang berikut, topik tentang keluarga, kita gabung saja di sini. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku yang memunculkan rasa identitas. Jika kita lihat di dalam foto ini, ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak, semua memiliki peran-peran sendiri. Anggota masyarakat, anggota keluarga ini memiliki peran satu sama lain. Bukan hanya peran, hak kewajiban juga, peristiwa penting di dalam keluarga, dan dokumen penting seperti KK, akte kelahiran, KTP, dan yang lain-lain. Pembahasan berikut mengenai lingkungan tempat tinggal, Bapak dan Ibu nanti akan mengkaji apa itu RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan negara. Inilah materi atau topik yang kita bahas di dalam modul yang sudah Ibu dan Bapak dapatkan. Semoga bisa dirangkum, kemudian dikirimkan lagi ke Google Classroom kita paling lambat pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.